Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang review artikel miskonsepsi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Anggota pertama yaitu Carolina Aventia dengan NIM 18030204023. Anggota kedua yaitu Berliana Melanita dengan NIM 18030204024. Dan anggota ketiga yaitu Nandita Eka Safitri dengan NIM 18030204064. Berikut merupakan daftar isi, review, dan sintesis artikel tentang miskonsepsi. Yang pertama yaitu ada identifikasi miskonsepsi siswa pada materi sistem reproduksi. Yang kedua ada Plant Biotechnology, Studying the Misconception of Biology Education Students. Yang ketiga ada Misconception of the Biology Education Students on the Concepts of Fermentation. Yang keempat yaitu hasil sintesis dari ketiga artikel. Yang pertama yaitu identifikasi miskonsepsi siswa pada materi sistem reproduksi. Artikel ini ditulis oleh Yusi Ardianti dan Marsha Ramawati Utami. Diterbitkan di Biosphere Jurnal Biologi dan Pendidikan Biologi, volume 2 nomor 2 tahun 2017 dengan nomor halaman 18-23. Artikel ini tersedia secara online. Pendahuluan. Alasan penulis memilih problem ini adalah pemahaman konsep yang berbeda dengan konsep yang diterima secara ilmiah yang menyebabkan adanya miskonsepsi pada materi sistem reproduksi manusia. Selain itu, materi ini memerlukan pemahaman tinggi. Masalah yang ingin dijawab oleh peneliti adalah miskonsepsi pada siswa cukup berpengaruh terhadap hasil belajar karena miskonsepsi dapat menghambat pemahaman konsep biologi. Materi biologi saling berkaitan erat dan merupakan kunci untuk memahami konsep lain. Tujuan dari riset yang dilakukan adalah untuk menyelidiki responden berdasarkan pemahaman konsep dan mengetahui ada tidaknya miskonsepsi pada siswa dan subkonsep apa yang paling banyak mengalami miskonsepsi pada materi sistem reproduksi manusia. Sisi menarik dari penelitian ini adalah pemberian tes diagnostik di awal dan di akhir pembahasan sehingga hal tersebut merupakan salah satu pendeteksi bahwa siswa tersebut mampu memahami materi atau terjadi miskonsepsi. Originality dari penelitian ini adalah instrumen penelitian yang digunakan yaitu berupa soal pilihan ganda tentang materi sistem reproduksi yang dilengkapi dengan nilai CRA. Pendekatan baru pada penelitian ini adalah pada saat siswa mengalami miskonsepsi dapat dilakukan dengan tindakan kuratif dan preventif. Metode penelitian. Metode yang digunakan telah sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Metode yang digunakan merupakan metode deskriptif kuantitatif untuk menyelidiki responden berdasarkan pemahaman konsep dan mengetahui miskonsepsi dengan menggunakan metode Certainty of Response Index atau CRA. Valid dan reliable. Hasil penelitian valid dan reliable. Hal ini nampak pada hasil dari tes CRA menunjukkan bahwa siswa terindikasi mengalami miskonsepsi pada sub-sub konsep tertentu. Hasil dan pembahasan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian mampu menunjukkan adanya miskonsepsi yang terjadi pada materi sistem reproduksi manusia dan pada subkonsep tertentu. Berdasarkan data penelitian, kecenderungan siswa mengalami miskonsepsi karena kesalahan siswa dalam menginterpretasikan pemahamannya tentang materi sistem reproduksi berdasar pada penjelasan guru dan buku teks yang dibaca. Kesimpulan. Kesimpulan yang dipaparkan oleh peneliti mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Kontribusi peneliti tersebut yaitu peneliti mampu menemukan kecenderungan siswa mengalami miskonsepsi karena apa dan dapat memberikan solusi yang tepat agar miskonsepsi tidak terjadi lagi pada materi yang memerlukan pemahaman yang tingkat tinggi. Artikel yang kedua yaitu Plant Biotechnology Studying the Misconception of Biology Education Students. Artikel ini ditulis oleh Hilarius Jagoduda, F. Rahayu Esti Wahyuni, dan Antonius Edi Setiawan. Artikel ini diterbitkan di AIP Conference Proceeding Volume 2296 tahun 2020. Artikel ini tersedia secara online. Pendahuluan. Alasan peneliti memilih problem tersebut adalah pemahaman konsep mengenai bioteknologi tumbuhan masih sangat kurang. Peneliti mengkaji mahasiswa tentang penguasaan materi pada subkonsep bioteknologi tumbuhan agar mahasiswa dapat mengaplikasikan konsep dengan baik. Masalah yang ingin dijawab oleh peneliti adalah bagaimana miskonsepsi yang dialami mahasiswa di bidang bioteknologi tanaman dan faktor apa saja yang menjadi penyebab mahasiswa tersebut mengalami miskonsepsi.
Tujuan dari riset ini dilakukan adalah untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan mengetahui penguasaan konsep mahasiswa pada bidang bioteknologi. Selain itu, untuk mengidentifikasi informasi yang tidak diketahui konsepnya, tahu konsepnya dan miskonsepsi pada setiap indikator materi dan dapat mengetahui faktor penyebab miskonsepsi pada konsep bioteknologi tanaman. Sisi menarik dari penelitian ini adalah hasil penelitian yang mana faktor-faktor penyebab miskonsepsi ditemukan juga pada banyak istilah asing yang digunakan. Selain itu, penelitian ini menggunakan objek mahasiswa sebagai respondennya. Originality dari penelitian ini adalah pada instrumen penelitian hasil wawancara di mana peneliti dalam mengambil data untuk penelitian ini menggunakan metode pengerjaan soal pilihan ganda dan wawancara, sehingga hasil dan originality-nya konkret dari responden. Pendekatan baru pada penelitian ini adalah pada saat siswa mengalami miskonsepsi terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu faktor internal dan eksternal. Metode penelitian. Metode yang digunakan telah sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan menggambarkan kondisi yang apa adanya. Penelitian ini menggunakan metode Certainty of Response Index atau CRA. Hasil penelitian valid dan reliable. Hal ini nampak pada instrumen tes diagnostik yang diujikan untuk menentukan validitas, reliabilitas, dan fitur pembeda soal menunjukkan bahwa tingkat kesulitan soal ada di tingkat middle. Hasil dan pembahasan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mampu memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian mampu menunjukkan beberapa mahasiswa masih mengalami perbedaan miskonsepsi dalam pekerjaan tentang masalah bioteknologi. Pada hasil wawancara menunjukkan bahwa penyebab miskonsepsi meliputi konsep zat dalam tumbuhan yang dikaitkan dengan biologi dasar yang abstrak, banyak istilah asing, bahasa yang sulit, dan ketidaksiapan mahasiswa dalam menerima materi yang disampaikan oleh dosen. Kesimpulan yang dipaparkan oleh peneliti mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Kontribusi peneliti tersebut yaitu peneliti mampu menemukan kecenderungan siswa mengalami miskonsepsi karena faktor materi bioteknologi yang sulit dan abstrak, serta adanya miskonsepsi yang berasal dari media cetak berupa buku teks. Artikel yang ketiga yaitu Misconception of the Biology Education Student on the Concepts of Fermentation. Artikel ini ditulis oleh H.J. Duda, F.R. Wahyuni, dan A.S. Setiawan. Artikel ini diterbitkan di Journal of Physics, Conference Series Science and STEM Education, volume 1521 tahun 2020. Artikel ini juga tersedia secara online. Pendahuluan. Alasan peneliti memilih problem tersebut adalah pemahaman teori tentang pembelajaran bioteknologi. Tidak semua mahasiswa memahami konsep fermentasi. Mahasiswa menganggap mata kuliah bioteknologi termasuk salah satu konsep yang sulit dipahami. Masalah yang ingin dijawab oleh peneliti adalah miskonsepsi dan kesulitan pemahaman pada materi bioteknologi. Tujuan dari riset yang dilakukan adalah untuk mengungkapkan seberapa banyak miskonsepsi yang dialami siswa dalam konsep teknologi fermentasi dan produk fermentasi. Sisi menarik dari penelitian ini adalah pemberian tes diagnostik pilihan ganda dan wawancara. Pada setiap soal tes diagnostik pilihan ganda, siswa diminta untuk memilih jawaban yang dianggap paling benar dengan melengkapi tabel kepastian. Originality dari penelitian ini adalah pada data yang diperoleh dari tes diagnostik pilihan ganda dan hasil wawancara untuk mengetahui penyebab miskonsepsi siswa. Pendekatan baru pada penelitian ini adalah pada saat siswa mengalami miskonsepsi dapat diringkas menjadi 5 hal, yaitu karena siswa itu sendiri, karena guru, karena buku teks, karena konstelasi, dan karena metode pengajaran. Metode penelitian yang digunakan telah sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan tes diagnostik, pilihan ganda, dan wawancara. Analisis data miskonsepsi menggunakan analisis CRA. Hasil penelitian valid dan reliable. Hal ini nampak pada hasil dari tes CRA yang menunjukkan bahwa banyak siswa yang memiliki kesalahpahaman atau miskonsepsi yang berbeda tentang konsep bioteknologi. Hasil dan pembahasan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mampu memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian mampu menunjukkan adanya miskonsepsi yang terjadi pada materi bioteknologi. Hasil wawancara menunjukkan adanya miskonsepsi siswa tentang fermentasi. Beberapa faktor penyebab diantaranya perolehan informasi dari teman sebaya, guru, internet, buku, dan referensi lainnya.
Kesimpulan yang dipaparkan oleh peneliti mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Namun, peneliti tidak memberikan solusi yang relevan terkait bagaimana cara mencegah dan mengurangi miskonsepsi. Peneliti hanya memberikan faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pemahaman konsep pada siswa. Yang keempat, yaitu hasil sintesis dari ketiga artikel. Pemahaman konsep biologi sangat diperlukan untuk mengimplementasikan pada pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Jika pemahaman konsep sudah kuat dan benar, maka siswa dapat mengembangkan pemikiran mereka dan membantu siswa untuk bisa mendeskripsikan dan menghubungkan peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Namun karena adanya beberapa faktor internal dan eksternal, terkadang siswa sering mengalami miskonsepsi. Miskonsepsi merupakan kesalahan pemahaman suatu konsep yang mana antara pemahaman konsep yang diterima siswa berbeda dengan konsep yang ada secara ilmiah. Hal ini dapat mempengaruhi proses belajar siswa. Oleh karena itu, dalam mendeteksi adanya miskonsepsi pada suatu materi atau konsep biologi, dapat digunakan metode Certainty of Response Index atau CRA. Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk mengukur tingkat keyakinan siswa terhadap materi yang telah diajarkan oleh guru, sehingga guru dapat mengetahui seberapa parah siswa itu mengalami miskonsepsi terhadap suatu konsep atau materi yang telah diajarkan. Demikian pemaparan dari review artikel dan hasil sintesis artikel kelompok 3. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan serta penulisan pada materi dan PowerPoint kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.